ada orang yang pernah berniat jahat terhadap masa depan bangsa ini. Politik ini nggak boleh ada judgement moral. Saya yang benar, orang lain yang salah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Akbar Faisal di dalam sebuah podcastnya itu sepertinya sedang ingin memojokkan Hasan Nasbi, teman-teman, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait dengan isu-isu yang selama ini, isu-isu negatif tentunya ya, yang menyeret nama Presiden Jokowi, terkait dengan dinasti politik, penggunaan hukum untuk melawan dan memukul lawan politik, dan juga RUU Pilkada, dan macam-macam lah, teman-teman. Ya, ini senjata-senjata para pembenci sih untuk menyerang Presiden Jokowi. Tapi kerennya Hasan Nasbi tidak terpojokkan sedikit pun. Beliau ini langsung memberikan logika dan analogi yang sangat masuk akal dan bisa diterima oleh nalar, teman-teman. Dan ya sepertinya Hasan Nasbi ini sedikit menskakmat Akbar Faisal juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Kita bicara pada sebuah postur kenegaraan yang lebih besar. Iya. Salah satu yang digugatkan orang terhadap Pak Jokowi dan tampaknya semakin mengemuka di akhir kekuasaannya, dan mau tidak mau itu harus tiba di ruangan Anda, di meja Anda di istana sana, adalah pertanggungjawaban pada hal-hal yang kata orang, dan beberapa bagian saya sepakat, itu terlalu jauh. Contoh misalnya menggunakan hukum untuk mencapai tujuan dan segala macam. Saya yakin Bro Hasan bersama dengan tim yang banyak duduk Mungkin di sini. bisa spesifik, Bang. Iya, contoh katakanlah misalnya kemarin soal Gibran, oke? Kemudian di ujungnya hampir lewat tentang undang-undang pilkada itu, yang kemudian terhenti karena gerakan mahasiswa. Saya tentu saja akan mendebat Anda sangat keras kalau kemudian Anda mengatakan itu biasa saja. Kalau tidak ada demo mahasiswa, saya akan jadi barang itu. Apa jawaban Anda? Kita yang bicara yang soal demo aja ya, Bang. Ya. Gini, Bang. Ini kan bukti bahwa demokrasi kerja, Bang. Oh ya, kalau itu ya. Iya kan? Dan buat saya protes masyarakat kemarin, protes itu segala macam, akhirnya kan ditampung dengan sangat baik oleh semua stakeholder, Bang. DPR menampung itu, pemerintah juga mengikuti itu. Yang saya lihat semuanya result, Bang. Hasil akhir, Bang. Bahwa dalam politik ada pertarungan kepentingan, ada perjuangan keinginan, memang begitu politik kan, Bang. Tapi kemudian yang hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya kita bisa melihat bahwa loh, negara kita nih penuh jiwa besar, Bang. Nggak ada pakai pemaksaan kehendak, Bang. Begitu udah sampai di titik ini, semua sadar, oh ya, udah kita kembali ke keputusan MK. Semua menerima ya kan? Risalnya seperti itu. Jadi risal ini justru memperlihatkan kita sebagai sebuah bangsa, Bang. Bukan satu pihak dengan dua pihak. Ntar dulu. Ini kita diskusikan. Kita memperlihatkan kita sebagai sebuah bangsa. Ya. Kalau itu, nah, kalau berandai-andai, kalau nggak ada ini nanti jadi, ya mungkin jadi, Bang. Tapi faktanya ada ini kan. Ada penolakan, dan penolakan itu didengar kan. Kalau mau paksa-paksa kan bisa aja, Bang. Bukan, oke. Kalau itu kita terima. Maksud saya begini. Kok bisa ada pikiran seperti itu? Pikiran yang mana ini, Bang? Katakanlah contoh, saya lupa klausulanya yang mana ya. Yang mengatakan usia 30 tahun pada saat pelantikan. Oke? Itu. Terus kemudian, ntar dulu. Ini Akbar Faisal berusaha untuk memojokkan kayaknya. Saya urut logika dulu. Lagi-lagi di meja ini saya mewakili publik. Tapi ternyata publik, ya kan? semua orang mengatakan nggak begitu logika yang dipakai. Pada saat dimulainya proses dari pilkada itu ya berusia 30 tahun. Kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Andilala DPR itu melakukan manuver. Yang tiba-tiba kemudian mengatakan kita mengacu kepada Mahkamah Agung. Putusan dari Mahkamah Agung. Hasil akhirnya memang kita dengarkan seperti ada kata Anda tadi. Tetapi ini bernegara, bro. Di mana kemudian niat-niat baik itu harus kita bangun bahkan sejak dari awal. Terbaca sekali dalam situasi itu. Itu ada niat yang tidak baik terhadap negara. Satu putusannya pintunya mengatakan pintu satu, tetapi ada mekanisme yang coba dipakai menggunakan pintu lainnya gitu ya. Berarti Pak Jokowi punya niat buruk gitu, guys? Salah seorang narasumber saya mengatakan begini, itu dosa Jokowi ya? Ada yang mengatakan begitu sama saya. Saya jawabnya begini, pada masa-masa dan situasi krusial,
kepemimpinan nasional harus muncul, dan itu masalah yang krusial. Tapi tampaknya kata banyak orang, dan itu bukan orang sembarangan. Salah satunya saya sebut narasumbernya bernama Pak Mahfud MD, mengatakan itu terlalu berlebihan. Sebab nggak mungkin beliau tidak paham. Apa jawaban Bapak Kepala Kantor Kepresidenan? Mungkin aksi yang abang maksud itu kan yang dilakukan oleh DPR kan? Ya. Saya nggak bisa komentarin apa yang dilakukan DPR, Bang. Ini debatnya bisa panjang sama mereka. Karena mereka merasa sebagai pembentuk undang-undang kan. Ya. Jadi kalau mereka menjalankan tugas sebagai pembentuk undang-undang, biarkanlah. Tapi dinamika kan pasti ada, Bang. Dan saya nggak pernah khawatir soal dinamika di negara ini, Bang. Saya yakin akal sehat semua akan di ujungnya ya kita semua tuh akan berpikir sebagai sebuah negara, Bang. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian masyarakat menolak itu, dan saya lihat juga akhirnya DPR kan menyadari itu bahwa ini nggak bisa dilakukan. Oke. Dan mereka putuskan untuk tidak. Dan kalau dari pemerintah, Bang, ini terus terang aja, Bang. Coba abang di posisi pemerintah. Kalau DPR bikin undang-undang baru misalnya, jalan lancar misalnya, pemerintah bisa nolak nggak, Bang? Nggak bisa. Kan cuma bisa nggak tanda tangan, Bang. 30 hari Berlaku. otomatis. Abang kan pernah di DPR, otomatis Tetap berlaku. berlaku. Bisa nolak nggak, Bang? Nggak bisa kan? Ini barangkali perlu kita diskusikan. Apapun namanya, kita kan tidak beda usia ya. Kita sebenarnya satu generasi. Adalah tanggung jawab kita secara etik dan secara adab untuk mengajari bangsa, untuk mengajari terutama anak-anak kita, adik kita yang mengatakan gini. Ini apa? Etik moral dan ini adab ini yang selalu dihembuskan oleh musuh-musuh Presiden Jokowi, teman-teman ya. Pernah di masa lalu ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Memang hasilnya telah sampai pada tahapan yang kita sepakati bersama. Mungkin ada yang tidak puas, tapi kita sudah sepakati itu. Cuman pernah ada sebuah masa, ada upaya untuk membelokkan seluruh kepentingan-kepentingan publik di dalamnya untuk satu kepentingan. Menurut saya itu perlu untuk kita bicarakan, bro. Ketika dasar negara kita pas sila pertama itu, Bang, kalau ngotot dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu ada daerah yang memerdekakan diri, Bang. Ada kelompok yang ngotot mempertahankan itu, ada daerah yang ngotot mau memerdekakan keluar dari Republik Indonesia. Ada orang di tengah-tengah. Ini pertarungan logika nih. Buat saya tiga-tiganya nggak ada yang salah, Bang. Buat saya tiga-tiganya ini separatis loh. Ya. Mau meninggalkan Indonesia loh. Ya. Ini tetap memaksakan pokoknya kami yang benar loh. Dari berbagai macam pergulatan kepentingan itu risalnya apa? Risalnya adalah kita sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang berjasa bukan cuma yang di tengah, Bang. Ya. Yang ini menerima dengan lapang dada itu juga berjasa, Bang. Ini yang juga mau pisah tadi menerima dengan lapang dada itu juga jasa, Bang. Itu yang saya sebut dialektika itu bukan soal benar dan salah, Bang. Tapi memang kita harus bertumbuk dulu, Bang. Baru sampai pada sebuah sintesis gitu. Oh ya, itu kalau itu setuju saya. Baru Iya. sampai sama sebuah. Betul, kalau itu setuju saya. Itu clear itu, bro. Tetapi dalam banyak hal, terutama pada bagian yang kita diskusikan, Gini, tidak boleh orang yang mengambil inisiatif. Kita nggak tahu. Mungkin barangkali 2-3 hari yang akan datang baru ketahuan. Entah kapan gitu ya. Tapi bahwa sejarah mengatakan ada orang yang pernah berniat jahat terhadap masa depan bangsa ini dan harus bertanggung jawab, entah siapa dan dalam bentuk apa. Itu kan juga kita tidak bisa menghalangi publik kan. apakah misalnya dinilai orang yang memasukkan pasal syariat Islam itu berniat jahat terhadap Indonesia, Bang? Saya tidak sedang berbicara tentang itu. Ya, misalnya gitu. Saya bahas tentang peristiwa yang kemarin. Ya, misalnya kalau soal Pancasila apa namanya itu? Bukan, Bang. Ini kan dua hal yang bisa mecah bangsa nih, Bang. Apakah orang yang memaksakan itu berniat jahat terhadap Indonesia, Bang? Dalam hal apa dulu? Memaksakan bahwa pasalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam terhadap apakah itu mereka berniat Sorry jahat? bro, saya tidak berada di ruang itu. Yang saya bahas ini tentang yang kemarin. Iya, maksud saya Pasal itu. Saya mau kasih contoh juga, Bang. Oh oke, kalau saya mau kasih contoh soal kalau hal-hal yang relatif ini, ya. Kalau soal itu tentu saja saya paham. Hari ini kenyataannya bahwa kita telah berada pada sebuah titik di mana adalah sebuah kesepakatan dan kita terima bersama. kira-kira Ini apa? Desakan yang dibalas dengan analogi, teman-teman ya. Waduh, merawat logika nih dan nalar. kesepakatan ini sama kan, Bang? Oh, ini beda. Di bedanya di mana? Ini beda. Beda di Ini tentang berbicara tentang kepentingan satu kelompok atau bahkan kata orang nih. Sama berarti Sorry ya. kelompok juga ini, Bang. Kepentingan satu keluarga.
Saya nggak yakin itu, Bang. Oh enggak, saya hanya menyampaikan saja bro. Iya, maksudnya Iya. tidak pernah ada pernyataan itu dan tidak pernah ada konfirmasi Iya dan makanya saya klarifikasi bilang kan, soal itu. artinya kan gini, kita kan harus memediasi ruang publik nih. Betul. Saya mengundang Bro Hasan ke sini untuk membicarakan ada ruang publik yang berpendapat seperti ini. Makanya saya pengen luruskan bahwa dalam soal politik ini nggak boleh ada judgement moral. Saya yang benar, orang lain yang salah, Bang. Nggak ada judgement moral kayak gitu, Bang. Ini kan semua perjuangan kepentingan. Jika kemudian ternyata bahwa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara logika dan etik berikut dengan seluruh mekanisme perundang-undangan bahwa ini adalah untuk kepentingan satu dua pihak dalam skala yang sangat kecil, itu juga kita Bang, harus bersikap kalau seperti itu. kalau saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya nih, saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK, Bang? Oh, Boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu, Bang? Tentu Enggak saja lah. tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain perjuangan itu jadi jelek, Bang? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu, bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja, bro? Itu proses lain, Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek, Bang? Oh, enggak. Enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang waktu itu juga enggak Oh, jelek kan? sama sekali tidak. Nah, Tapi lagi-lagi, sorry, kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. sekali ya. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Nasbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada sadar pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat. Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh Bang. iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan Iya. pengadilan kan, Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Begitu nggak kejadiannya? Orang-orang yang sama nih, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020 Ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran, Oke. itu semua orang ini Saya pengen ulangi, batalkan itu. tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, Oke. maksudnya pokoknya tentang usia calon Oke. presiden, wakil presiden, kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin, Bang. Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan, Bang. Sama-sama putusan MK, Bang. Kepentingan ya kan. Gini bro, supaya kita terukur kita punya diskusi, yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah, ini kan konspirasi bagaimana keputusan Siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi ini diintervensi lah sama paman. Ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh, Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK, Bang. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan bersama-sama terkait dengan perdebatan diskusi yang hangat antara Akbar Faisal dan juga Hasan Nasbi, teman-teman ya. Terkait dengan isu-isu yang selama ini menyeret nama Presiden Jokowi. Tentunya isunya itu isu-isu yang miring, teman-teman. Terkait dengan putusan MK, RUU Pilkada, penggunaan hukum untuk memukul lawan politik, kemudian ya banyaklah teman-teman, pencalonan Kaisang. Ya semua itu ditujukan kepada Presiden Jokowi. Tapi ya tadi ketika Akbar Faisal berusaha memojokkan Hasan Nasbi ya, Hasan Nasbi langsung memberikan analogi-analogi dan ya logika-logika yang mungkin hampir mirip dengan kejadiannya, teman-teman ya. Tapi ya itulah teman-teman politik. Kalau kata Hasan Nasbi tadi ya tergantung kepentingan di mana kalian berdiri, ya di situ kalian bersuara, di situ kalian mendukung ya kan. Lagi pula ya jangan ada judgement moral gitu. Jangan merasa paling benar di dalam perpolitikan ini, karena ya kalau kita merasa paling benar,
itu nggak etis juga teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.